Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nanti biar cepat ya. Pokok intinya gini. Saya mau besok pagi harus ada yang terkabul. Amin. Harus semuanya terkabul. Amin. Nah, mau saya, ibu dan bapak yakinnya ekstrim. Apa tuh yakinnya ekstrim? Karena hajatnya ekstrim. Ini hajatnya ekstrim, yakinnya besok terkabul gak ya? Itu gak ekstrim pak. Besok terkabul gak ya? Itu gak ekstrim. Kalau ekstrim pasti besok terkabul. Pasti besok milik. Pasti besok punya. Jangan begini, pasti besok kebeli. Hah? Kebeli? Berarti nabung dong. Jangan ada kata kebeli. Tapi pasti punya, pasti milik, pasti jadi. Jangan besok kebeli gak ya? Jangan, pasti punya ya. Kayak anak saya aja, Foji, jangan main air sayang. Nanti kalau kamu main air, papa punya mobil Robicon. Foji, jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Toyota Alphard 2. Hitam genep, putih ganjil. Ini enggak, mau Toyota Alphard mesti beli. Ya Allah. Kan udah tahu ilmu RDA, jangan beli, punya. Gitu, punya. Kan ucapan adalah doa. Jadi punya. Begitu juga Bapak dan Ibu, saya nggak setuju utang lunas harus bayar. Utang lunas harus nyicil. Utang lunas harus jual aset. Kenapa nggak utang lunas? Karena nyumpain. Contohnya, Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang sandalnya hilang, kesempatan Bapak dan Ibu ngomong. Misalkan Bapak dan Ibu sandalnya apa? Swallow. Berapa sih harga sandal swallow? 10.000. Sementara kita utang pinjol KTA 200 juta. Kesempatan sandal hilang, pokoknya nih sandal kalau nggak ketemu, utang pinjol gua sama KTA semuanya lunas, menang banyak, modal 10.000, Allah ijabah, iya kan? Ini mah enggak, 10.000 nyariin. Sebenarnya gede jengkel, apa gede hajat? Gede hajat kan? Apa artinya 10.000? Jangan dipikirin, udah aja kita langsung nyumpain. Pokoknya nih, kalau sampai nggak ketemu, utang gue lunas pinjol, utang gue lunas KTA. Ngomongnya begitu, tapi jangan nyari. Ini udah ngancem masih nyari. Yang bahaya kan kalau ibu yatim lagi duduk, roknya dibukain. Nggak mungkin sandal ngumpet di dalam rok, ya kan? Bisa-bisanya aja kita nyarinya, menang banyak, ya. Nah, jadi mau saya, ucapan adalah doa. Bisa gak ngucapnya yang bagus-bagus? Lagi macet, jangan pengen tahu, kepo. Ada apa ya macet ya? Rugilah pak, harusnya ngomong. Cair, lunas. Pokoknya apapun aktivitas Bapak dan Ibu, ucapnya cuma satu, hajat. Kalau nggak cair lunas, kalau nggak milik, kalau nggak punya. Bisa? Bapak jangan, waduh macet, waduh ketinggalan pesawat nih kalau misalnya ke bandara. Jangan. Buat apa? Emang tiket pesawat berapa sih harganya paling mahal? 5 juta. Sementara hajatnya kita kan 500 miliar. Apa artinya 5 juta? Ini kayaknya nyesel bener. Aduh, ketinggalan pesawat nih. Kata goblok, lo gede hajat apa gede? Takut, gede jengkel. Gede hajat, ya udah biarin 5 juta. Mungkin doanya penumpang sebelah lo kali berdoa, biar yang sebelah telat, jadi dia bisa duduk lega. Jangan ya. Terakhir,
Saya lihat kenapa hajatnya tamu RDI lemot. Tadi barusan kita privat di Aeon Mall Sentul, di Natrabu. Makanya Bapak dan Ibu kalau hajatnya ekstrim, buru-buru privat, buru-buru japri, gua harus privat. Nah, tadi saya evaluasi, kenapa hajatnya lemot? Ini Ibu Bapak tinggal nyontek aja. Kenapa hajatnya dia lemot? Sehingga yang 600 miliar nggak cair, tapi setelah dia privat, cair. Apa penyebabnya? Kalau duit keluar, mikir. Nggak boleh Pak, duit keluar nggak boleh mikir. Karena duit datang juga nggak mikir. Duit masuk tuh nggak mikir. Toto ada aja rezeki. Ada yang ngasih lah, ada yang ngasih PO lah, ada yang ngasih orderan lah. Duit masuk nggak mikir. Nah, kalau duit masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak boleh mikir. Biar nanti masuk lagi, nggak mikir, masuk lagi, nggak mikir. Ini nggak, masuknya nggak mikir, keluarnya mikir. Akhirnya mau masuk lagi, nggak bisa lah. Jangan. Contoh tahun 2014, bos, sedekahnya 3,8 M ya bos. Nggak mikir tuh. Oke di, bos, sedekahnya 90 juta ya bos. Oke Ji. Ini enggak, bos, sedekah ekstrim ya bos, Jumat Barokah ya 1 juta. Dia mikir, buat apa mikir? Kan hajat kita kan jual rumah, jual kebun, jual sawah, jual kontrakan, kan dapatnya lebih gede. Apa artinya 1 juta? Kita pernah salah investasi 1 juta pernah. Duit kita dipinjam orang 1 juta pernah nggak balik. Tagihan kita macet, orang nggak bayar pernah 1 juta. Masa sedekah Jumat Barokah kita mikir, duh gede juga ya. Kalau ke RDI wajib sedekah Jumat Barokah 1 juta, nggak boleh. Gede juga ya ke RDI ya, sedekah subuh minimal 100.000, nggak boleh. Kan hajat kita gede. Nyambung maksud saya? Jadi kalau duit keluar nggak boleh mikir. Kalau duitnya masih mikir, gue angkat tangan. Nggak mau gue jadi motivator, nggak mau gue jadi pencerahan. Gue nggak mau, gue mundurkan diri. Lo cari guru yang lain. Ini enggak, duit keluar mikir, janganlah. Karena duit masuk nggak mikir. Kecuali kalau duit masuknya mikir, duit keluar juga masih mikir. Nyambung? Ya, jadi duit keluar apa sih contohnya Ji? Istri kadang ngerongrong, Pak, besok Pak buat bayar arisan Pak. Berapa? 500.000 Pak. Kok mahal? Ya kan arisannya di rumah makan itu Pak, yang di Cikini Pak, yang rumah makan Al Jazeera Pak. Hah? Ya keluarin aja lah Bu. Nih Papa kasih 1 juta ya, buat arisan gope, yang gope buat bensin. Ah tuh gue setuju suami begitu. Ini enggak, suami istrinya minta dia nggerutu. Janganlah. Kalau suami kita begitu, kalau begitu nggak mau saya. Mesti pakai ilmu 3 dong biar terkabul. Apa tuh? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cintain istri kita seperti waktu kita pacaran, Tuhan akan kasih ridhonya. Terima kasih, terima istri kita pada saat pacaran, seminggu lagi sebelum merit, Tuhan akan kasih ridhonya. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Yang belum apa? Kasih sayang. Sayangi istri kita pada saat kita pacaran. Dulu Pak, waktu kita pacaran, itu kita bawaannya pengen nenennya istri aja. Masa udah perkawinan 20 tahun nggak mau, pegang lagi Pak. Cuman bedanya rasanya dulu sekel, sekarang ambiar.
Coba kalau gue tanya buat bapak-bapak, kapan yang tadi pagi megang tetenya istri? Ada gak? Loh, bos, gimana megangnya istri? Ngomong dulu apa langsung lo cemol? Ngomongnya gimana? Gelo. Kalau bapak dan ibu mau megang tete, kalau ngomong, gue nggak setuju. Janjinya dipersiapkan dengan istrinya. Kalau bisa istri lagi malah kita langsung pegang, Pak, ceprot. Saya nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Nggak pernah, Pak. Jadi langsung lo telanjang bulat. Jarang istri saya persiapan, Pak. Jarang. Iya, jarang. Jadi lo langsung cemol aja. Iya. Tadi pagi kenapa nggak megang? Ya, saya kesini. Oh. Dari sini kemarin. Oh iya, kenapa tangan lo nggak tinggal di rumah? Saya pengen ketemu Pak Haji. Iya, benar. Buat ibu, siapa yang tadi pagi ngeremes alat kelaminnya suami? Coba tunjuk tangan. Loh, gimana ngeremesnya? Anggap aja nih gue laki lo. Ah, pegang aja. Oh iya. Jadi Pak, suami yang hobinya megang tete istrinya kalau pagi dan kalau sore sehari 2 kali, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Istri yang hobinya megang alat kelamin suaminya sehari 2 kali pagi dan mau tidur, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Coba praktekin dulu. Kalau sampai saldonya di bawah 1 M, gue yang isi saldonya. Lo menang banyak. Tapi habis gue isi langsung gue santet. Ya gue mumpung lagi cari tumbal. Maksud gue dipraktekin dulu dah. Ya, karena ini ilmu luar biasa, Bu. Tidak ada di pengobatan manapun. Tidak ada. Ibu cari ke orang pintar pun nggak ada nih pengobatan. Memang ilmunya nggak waras. Yang meraktikin nggak waras, tapi hasilnya waras. Min kali min plus min nggak waras, ilmu gue. Yang meraktikin nggak waras, bapak dan ibu, tapi hasilnya waras. Saya nggak setuju bapak dan ibu harus kerja, apalagi ikut usaha sini usaha sini, apalagi multi level marketing. Saya nggak setuju. Udah aja pakai ilmu kearifan lokal. Siapa tuh? Pasangin kita sendiri. Nah, coba dipraktekin nanti pulang dari sini. Kalau memang ibu suami nggak datang hari ini, ibu praktekin. Nanti kalau suami tanya, emang ilmunya dari Pak Haji begini? Iya Pak. Kenapa? Karena ilmunya kandang embe. Nah, jadi kalau suami baru keluar dari kamar mandi, lagi pakai anduk, remes dah. Nggak apa-apa, ini namanya kan ilmu keharmonisan. Selama ini kan kita sama pasangan hidup nggak pernah ketawa-ketawa. Jadi kan suami, mesti begitu bawah. Nggak apa-apa. Buat apa? Soalnya gini Pak. Apa yang lagi Pak Haji? Hah? Apa yang lagi dipegangin dulu? Alat kelaminnya kalau itu mau pengen, nggak apa-apa, dilanjut aja di dapur. Kan istri habis ngulek cabai rawit. Kalau punya pasangan. Ya, nanti kita privat sama bandot di bawah. Suaminya bandot. Ya bandot. Ada bandot di bawah, masih ada 3. Ya, jadi saya nggak setuju bapak dan ibu mobil beli, rumah beli, apa-apa beli saya nggak setuju. Punya. Nanti Allah kasih lewat mana aja. Karena Robicon saya juga nggak beli. Land Cruiser saya juga nggak beli. Land Cruiser dari Pak Hengki. Ini tadi pagi orang mau ngasih saya Lexus warna putih. Kalau beli berapa Lexus? Lo bandrol, lo lihat dia di harganya. Karena dia terkabul. Pak Haji nggak boleh nolak ya. Kan Pak Haji nggak punya Lexus. Oh iya, ya udah lo antarnya ke garasi. Nah coba Pak, gurunya bisa, masa muridnya nggak bisa? Pasti bisa. Pasti bisa.
Ya. Kalau sekarang masih nyicil, lanjutin dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dulu saya juga juara 1 kalau suruh nyicil. Kuliah nyicil. Nah, iya dulu saya kuliah nyicil. SK-nya ibu saya di sekolahin. Jadi bapak dan ibu masih nyicil, ya udah terusin nggak apa-apa. Tapi nanti saya mau praktekin ilmu RDAY, bapak dan ibu harus punya. Bisa gak Pak Haji saya praktekin dari sekarang biar besok pagi terkabul? Harus. Apa aja, bebas. Bisa? Pokoknya bapak sampai rumah besok pagi yang pulang, sebelum masuk ke dalam rumah wajib ngeremes itu kantong macan. Jauh, Pak Haji. Hah? Jauh, saya mah di kampung. Ya udah, kirimin fotonya lo remes di sini kayak. Sampai lo gila gue masukin rumah sakit jiwa. Ngeremes HP. Kedua, saya mau ibu besok harus praktekin ilmu RDAY. Kita lihat, nggak usah lama-lama Pak, 99 hari aja Asmaul Husna. Ada gak coba perubahan dari ekonomi? Oh lumayan Ji, setelah gue tiap pagi sehari 2 kali ngikutin. Minimal Pak, menjaga stroke tangan. Soalnya sekarang lagi musim penyakitnya stroke. Mau ngeremes apa coba? Ya udah alat kelamin suami kita aja diremes. Oh. Bisa? Oke. Yuk, siapa yang mau nanya? Bapak 1, ibu 1, yuk. Bebas mau nanya apa? Bapak siapa, ibu siapa? Saya Pak. Boleh. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Pertanyaannya apa? Diri Pak, biar kontolok kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Juga selamat malam untuk rekan-rekan semua. Yang terhormat Pak Haji, saya punya hajat pengen menjual pekarangan Pak Haji. Bisa gak lo sambil ngeremes tete istri lo sambil ngomong pekarangannya laku, pekarangan laku. Minimal tetenya istri lo laku. Buat DP. Pekarangan laku. Nanti kan istri lo pegang sama juga laku. Iya Pak Haji. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Ya udah, praktekin ilmu baru. Itu Ngeremesnya waktunya nggak boleh kenceng-kenceng ya. Kalau ngeremesnya kenceng-kenceng, harganya jadi kecil. Ngeremesnya pelan-pelan biar harganya nggak ditawar. lembut aja. Lembut. Baik. Iya, Pak Haji. Penuh perasaan. Ya. Jangan sampai pentilnya kepencet ya. Soalnya nanti gelombangnya jadi ngaco. Enggak Pak Haji, maksudnya itu waktunya jam berapa atau Bebas. hari? Oh, Bebas. Makin banyak yang nonton, makin cepat terkabul. Amin ya robbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi nanti istri lo sebelum lo remas tenteng dulu ke perapatan. Nanti kan viral, follower lo banyak. Ya lah di rumah. Sambil ngucap. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Teti yang semalam menghadiahkan lukisan adik saya kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Maaf, saya bukan tanya, karena semalam nggak sempat menyampaikan hal ini karena waktunya sudah mendesak dan mengingat teman-teman yang lain juga masih banyak yang ingin bertanya. Pertanyaannya apa? Di sini saya bukan bertanya tapi ingin ingin minta tolong tapi sekalian juga bersedekah. Maksudnya gini, saya kan agen umroh dan haji plus dari suatu travel umroh.
Tapi di sisi lain saya punya hajat ya, punya hutang yang sebenarnya jatuh temponya itu harus besok itu tanggal 4 sudah harus udah harus memenuhi, tapi saya minta tenggang waktu lagi tanggal 6 gitu ya, tanggal 6. Nah, ini saya punya harapan RDAY itu saya punya masih punya 13 voucher DP umroh senilai seharga 3,5 juta tiap satu jamaah, 3,5 juta satu jamaah DP-nya 3,5 satu jamaah. Nah, ini akan untuk RDAY akan saya jual 2,5 saja, jadinya per lembarnya saya sedekahkan 1 juta. Jadinya RDAY nggak pernah beli begitu, Bu. Oh, nggak pernah beli begitu. RDAY pakai maktur, langsung bayar di muka. Oh, gitu Ya. ya. Kita nggak pakai travel abal-abal, kita pakai travelnya maktur. Ini bukan travel abal-abal, ini sudah berpengalaman 33 tahun. Ya nggak mungkin lah, masa travel jual voucher? Nggak usah lah, langsung aja bayar DP. tunai. Ada DP-nya jadinya. Nggak usah, langsung aja tunai, Bu. Kita udah pakai maktur. Oh, gitu. Iya, pakai maktur. Jadinya nggak bisa membeli punya kami. Nggak mungkin lah, kita nggak main recehan, Bu. Duitnya kita iya. kan udah banyak. Iya. Ada lagi? Iya. Ya kalau gitu aja dibeli langsung bisa. Nggak mungkin gue dirayu sama nenek-nenek. Yo, yang lain nanya, yang laki. Iya, sudah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Ini saya bawa entong Pak Haji. Pertanyaannya, Ingin punya uang 100 miliar. mantesin sama muka lo dulu. Muka lo pantes gak? Muka lo kan gak pantes. Mantesin, bos. Minimal lo nyesuaiin dulu sama wajah lo sama duit 100 ribuan. Tuh, ganteng mana sama muka lo? Saya Pak Haji banyak situ. Ya lo tinggal meraktek ini mau RDAY aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Lo juga baca Quran yang gak double. Baca Quran lo bisa gak 12 juz? Baca Quran dulu, jangan saya mau punya duit 100 miliar. Malaikat langsung kecepirit, bos. Gue tanya, Allah kabulin nggak? Nggak, Haji. Kenapa? Mukanya disesuaiin dulu. Gading rumah-rumah. Ada lagi? Ada lagi ya pertanyaannya? Ini menanyakan entong ini Pak Haji. Entong. Entongnya kenapa? Kurang tua bagaimana itu? Ini terlalu muda, Pak. Ini buat manggil duit kurang greget. Ini cocoknya buat nabok kontol lo. Cocok nih. Masih muda. Jangan yang muda, yang tua. Yang tua begini nih, bisa manggil ratusan miliar. Terima kasih Pak Haji. Ya, mbaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mbaknya namanya siapa? Nama saya Dian dari Pekalongan. Dian dari Pekalongan. Iya. Kegiatan Mau tanya, Pak sehari-hari apa Dian? Haji, ibu rumah tangga sama jualan di toko Pak Haji. Jualan Jualannya alat tulis Pak Haji. alat tulis. Iya. Terus Pertanyaan saya, suami saya mau jual aset. suaminya mau jual aset. Iya, mau jual aset kebun tanah biar Atas nama siapa? atas. Nih bos, kayak gini nih, kayunya jati nih bos. Nih kayak gini tuh. Ya nggak mungkin kan buat orang sakit tinggal satu. Lo kan nggak urgent, ini yang urgent. Soalnya ngerinya lo nggak buat manggil duit, buat manggil alat kelamin, ngeri gue. Ijabnya beda. Pertanyaan apa ya? Pekalongan. Iya, suami saya mau jual aset. Suami kamu ikut gak? Ikut. Oh terus tanahnya siapa? Nama tanahnya milik dari orang tuanya Pak. Orang tuanya suami. Iya. Terus Terus yang punya suami apa punya orang tua? yang punya suami udah dikasihkan sama suami saya. Atas namanya siapa? Atas namanya masih ibunya. Oh, terus ibunya masih hidup apa udah meninggal? Masih sehat. Umurnya berapa? Umurnya ibu berapa, Pi? Lali mantu. Udah balikin aja nih mantu. 60. Mantu aja lupa umurnya mertua. Kira-kira 65 atau Ya udah, pakai ilmu RDAY, rendam celana dalam, air rendamnya dicawi-cawi boleh.
foto tanahnya ditulis, dikempit di alat kelaminnya suami atau alat kelaminnya ibu mantunya selama 65 hari kalau umurnya 65 tahun. Udah ntar laku. Amin. Ada lagi? Terus pertanyaan kedua, biar usaha saya berjalan lancar. Usahanya apa? Jualan toko alat tulis, Pak. Jualan ATK. ATK. Iya. Gampang, Mbak. Direndam cah dalam mbaknya atau cah dalam suami digabung mbaknya, dicawik-cawik di depan toko ATK. Seperti Ibu Tati. Mungkin dia nonton kali. Bu Tati itu dia dagang peralatan pertanian. Waktu dia datang, omsetnya paling sepi 20 juta per hari, paling rame 50 juta per hari. Dia rendam cah dalamnya dia cawik-cawik tiap hari. Sekarang omsetnya paling sepi 500 juta. Amin. Paling sepi. Paling rame 900 juta. Kemarin dia testimoni di sini. Nah, Ibu praktekin aja. Ya. Ya. Ya, Yo. Pak Haji. Makasih. Bos. Nama Assalamualaikum, nama saya Fahmi Pak Haji. Fahmi. Pertanyaan apa, Mi? Saya mau bilang saya ada tanah Pak Haji, saya mau jual sudah 2 tahun ini nggak bisa-bisa Pak Haji. Nggak mungkin, Mi. Kenapa? Karena otak lo otak dagang. Kalau nanti ini tanah laku, duitnya gue buat bayar utang, nggak boleh. Kalau ini tanah laku, duitnya gue mau bikin kontrakan, nggak boleh. Kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sampai di atas, belum turun ke bawah, lo udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside, bos. Jadi lo pengen jual tanah, titik. Siap. Ini berlaku semua. Jangan beranggapan gue mau jual tanah ini, nanti uangnya gue mau beliin yang di sebelah situ. Nggak boleh. Iya, Pak. Itu namanya offset atau jadi Tuhan kecil. Jadi tanah mau dijual, titik. Siap. Kita kan suka enggak. Nanti ini kalau tanah laku, gue mau lunasin dulu nih si utang-utang ini nih, yang rentenir, yang riba-riba. Nggak boleh. Iya, Pak. Kan nanti bisa lunas dari yang lain. Amin. Nah gitu. Siap Pak Haji. Ada lagi? Enggak, cuma Sip, Ibu. Terima kasih. Namanya Tuhan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yuk diri. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Ibu Yusriani dari Makassar. Pak Haji dari baru tadi tiba dari Makassar. Pertanyaannya Makassar. Pertanyaannya, kalau bisa mau privat juga Pak Haji. Hah? Mau privat juga. Mau privat, Ibu masuk grup dulu. Nanti kan diumumin. Hari ini ada privat di Aeon Mall Sentul, di Starbucks. Hari ini ada privat di Hotel Alana. Hari ini ada privat di Hotel Aston. Diumumin dulu, kayak tadi kita di Aeon. Pagi di Sentul dari jam 7 sampai jam 10. Mall bukanya kan jam 10. Di mall dari jam 10 sampai tadi jam 22. Ada Ya, lagi? ya, pertanyaan saya dulu nih Pak Im, sebelum privatnya. Pertanyaan kan sementara ini pertama itu mau ketemu investor di sini Mau ketemu? Investornya kami itu untuk usaha pupuk itu. Apa? Usaha pupuk organik di Usaha pupuk organik. iya Maksudnya? mau penjualan ini mau kan sudah ketemu pabriknya, terus ketemu nih lahan-lahannya sudah ada, desa-desanya sudah ada, tinggal yang membiayai ini belum ketemunya. Rencana ada investornya ini yang sudah janji ada di Jakarta. Rencana mau ketemu insya Allah besok atau ya secepatnya Ketemu sih. investornya. Ya, iya mohon ini supaya bisa secepatnya gitu. Kenapa nyari investor, Bu? Karena nggak punya uang sekarang. Ya lu minta ke Allah, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Minta, lu malah nyari investor. Nggak setuju gue. Minta aja sama Allah, pasti usaha gue jalan, pasti. Gue nggak setuju. Oke? Iya. Ada lagi? Yang kedua ini Pak Haji lagi mempertemukan pembeli dan penjual cangkang. Ini ada teman dari Belitung, Bangka Belitung, cari cangkang sawit. Terus saya udah ketemu di daerah Mamuju itu punya cangkang sawitnya. Mudah-mudahan bisa ketemu ini harganya Pak Haji. Ya nggak mungkin lah, itu proyek halu lah, jangan. Emang nih minta, emang nih ada yang beli, ditemuin nggak bakal ketemu bos. Kalau udah ketemu lo ditikung, ngapain? Jadi gimana bagusnya Pak Haji? Ya lu tadi yakin aja sama Allah, pasti gue punya usaha sendiri. Kalau itu namanya mediator, Iya. istilahnya broker. Buat apa? Udah nggak usah. Takutnya lo ngarep-ngarep. Ketemu
Enggak. Ketemu? Enggak. Udahlah, nggak usah, cari yang lain aja. Minta, oke? Oh, iya. Sayang. Kok Pak Haji ngomong begitu? Kalau udah gue keker alat kelamin lo tuh. Kayak gitu. Jadi bagaimana? Oh ya tinggalkan aja Pak Haji, nggak usah dipikirin. Nggak usah. Oh iya. Buat apa mikir? Kan udah ditulis 50.000 tahun yang lalu udah ditulis. Ibu kan gak mimpi sebulan yang lalu bakal ketemu di RDAY, ikut seminar yang bawahnya kandang embe. Iya, Di mana-mana kan seminar di hotel. Bener. Di mana-mana kan seminar mulainya jam 8 pagi, jam 9 pagi. Ini seminar mulainya jam 11 malam. Kayaknya nggak ada deh di sini doang. Tapi manjur. Nanti lo ijab aja sama anak yatim. Saya punya usaha sendiri. Amin. Saya punya usaha sendiri. Amin. Yakin. Kalau itu namanya broker buat apa? Yang ini usahanya yang pupu aja gimana ya Pak? Kan perusahaan saya yang pupu ini aja yang mintanya Yang pupuk. Iya. Ya kan ayatnya mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Jadi lu mintanya ke Allah. Ini mintanya ke broker lagi. Ngapain sih broker? Brokokok iya ntar yang datang. Oke? Iya, Pak. Yuk.